Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang iman yang meragu yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayat ke-29. Yohanes ke-20 ayat ke-29 berbunyi demikian, "Karena engkau telah melihat aku dan maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pasca kematian Yesus di kayu salib, iman murid-murid Yesus menjadi sangat terguncang. Salah satunya adalah Thomas, di mana ia memilih untuk meninggalkan persekutuan yang biasa mereka adakan di suatu tempat bersama dengan murid-murid lainnya. Dikatakan di dalam ayat ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Thomas tidak lagi hadir karena ia terguncang imannya dan juga frustasi. Karena ia beranggapan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah akhir dari segalanya. Bahkan ketika murid-murid lainnya menceritakan perihal kebangkitan Yesus kepadanya, ia malah bersikap skeptis dan sama sekali tidak percaya. Thomas pun berkata di dalam ayat yang ke-25b, "Sebelum aku melihat sendiri dan mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku dan juga lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dari bagian ini juga sudah jelas bahwa Thomas butuh bukti yang konkret untuk ia boleh percaya. Begitu mudahnya iman Thomas memudar. Padahal ketika ia masih bersama-sama dengan Yesus, ia mendengar sendiri apa yang Yesus katakan, bahwa ia akan mati disalibkan dan bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan Thomas meragu? Yang menyebabkan Thomas meragu adalah karena ia masih memegang konsep pemahaman tentang Mesias yang terkait dengan ajaran Yudaisme yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dalam semarak dan penuh dengan kemegahan, bukan kesederhanaan. Sementara di lain sisi, Tuhan Yesus datang sebagai hamba yang sederhana dan malah harus menderita dan mati secara memalukan di kayu salib. Ternyata 3,5 tahun diajar dan juga hidup bersama-sama dengan Yesus tidak lagi cukup bagi Thomas untuk mengenal pribadinya secara benar. Bagaimana kehidupan jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan juga saya? Kita yang setiap hari mungkin membaca dan merenungkan firman Tuhan, apakah kita sudah dengan yakin dan sungguh-sungguh mengenal pribadinya yang benar di dalam hidup kita? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, namun begitu Yesus datang kepada Thomas secara pribadi dan menampakkan dirinya. Dan akhirnya Tuhan berkata bahwa taruhlah jarimu di bagian jari yang bekas paku dan juga cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak lagi percaya karena engkau sudah melihat, melainkan percayalah. Seketika itu juga barulah Thomas percaya dan berseru di ayat ke-28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar teori belaka yang kita pahami, tetapi juga sebagai sebuah fakta yang real, yang nyata. Karena itu marilah kita percaya kepadanya sekalipun kita tidak melihat. Biarlah iman kerohanian kita boleh terus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan kita boleh terus percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.